saya ke pasar, saya bilang, Pak beli gula 1 karung. Sebelum bapak itu memberikan ini, saya keluar lagi, saya cerita lagi yang tidak ada hubungan sama jual beli. Lalu bapak itu bilang, ini gula, tidak bisa, harus diulang, transaksinya harus diulang. Jadi yang memisah itu tidak boleh ada pemisah, dan pemisah ucapan itu tidak boleh ala yakuna min makhdiyatil akad, bukan yang merusak akad. Berbeda sama kita sudah beli barang ini sudah ambil, sudah bungkus. Sebelum orang penjual kasih barang, kita tanya lagi yang harga berapa, itu dia tidak merusak akad. Tapi yang dimaksud merusak akad adalah kita mengatakan lagi, pokoknya ada ucapan-ucapan yang bisa merusak akad pertama tadi itu yang pertama. Kemudian syarat yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala al-mu'allif ghafarallahu lahu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Pada video pertama ini di Fiqh Muamalah, kita akan membahas tentang dasar-dasar jual beli dalam hukum syariah Islam. Ini penting sekali bagi kita umat Islam, khususnya, lebih khusus lagi bagi kita yang sumber kehidupan kita dapati dari berbisnis atau berniaga. Ini penting sekali, harus kita ketahui supaya jangan sampai dalam jual beli kita itu ada hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syariah, sehingga kemudian kesalahan itu akhirnya menyebabkan harta kita tidak diberkahi, dan dia tidak membawa manfaat yang baik untuk kita. Sehingga pentingnya jual beli itu, mempelajari hukum jual beli itu sangat-sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang nanti kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya yang meminta untuk penjelasan jual beli ini. Karena di bagian kedua kita jelaskan masalah jual beli yang tidak dibenarkan atau jual beli ribawi. Yang bagian pertama ini kita bahas dasar-dasarnya jual beli. Pengarang mengatakan al-bai'u, jual beli menurut bahasa terminologinya adalah muqabalatu syai'in bi syai'in, menukar sesuatu dengan sesuatu. Ada uang, ada barang. Syar'an itu menurut syariah adalah aqdu mu'awadah, akad sebuah transaksi yang sifatnya adalah iwad, yang isinya adalah pergantian. Jadi penjual punya barang diserahkan kepada pembeli, sebagai gantinya adalah pembeli bawa barang, atau bawa barter. Bawa barang berarti barter, atau membawa nugget, membawa uang cash, apapun dalam bentuk hutang, berarti dain, hutang piutang. Intinya jual beli itu menurut syariah adalah transaksi yang bersifat tukar menukar barang, maliyah yang bersifat harta. Tufidu milka ainin, yang manfaat utama memberikan faedah pertama adalah untuk dimiliki benda itu, untuk dimiliki atau mendapatkan pemanfaatan, tapi dia bersifat tetap takbid selamanya. Gambaran pertama saya ulangi dulu. Menurut syariah, jual beli itu adalah akad yang bersifat tukar menukar maliyah barang. Tujuannya adalah untuk mendapatkan barang lain, atau mendapatkan jasa alat takbid. Tapi sifat jasa atau barang yang dapatkan itu harus takbid selamanya. Contoh gambaran yang pertama, mendapatkan barang. Nah, saya ingin membeli gula, maka saya kepo, saya lihat daftar gula 1 kilo sekarang harga 20.000. Maka saya bawa uang 20.000, saya ke toko, toko sembako, saya bilang, ibu beli gula.
Nah, ketika uang itu saya serahkan, lalu ibu itu memberi ke penjual, seorang ibu atau penjual memberikan saya barang, maka barang yang saya miliki itu harus dia selamanya. Tidak bisa penjual mengatakan, oh iya nanti gulanya itu setengahnya saja terus dikembalikan. Oh, tidak bisa. Apalagi saya beli kendaraan, kemudian penjual mengatakan, Bapak ini kendaraannya saja pakai, nanti setelah 10 tahun dikembalikan. Tidak bisa, karena situ ada unsur tidak ada ta'bid, syaratnya harus selamanya. Yang kedua, contoh gambaran yang kedua, manfaat. Kita tidak dapat benda fisik, tapi kita mendapatkan manfaat. Apa contohnya? Karena saya ingin bangun rumah, kemudian saya minta cari tukang, lalu saya kontrak dengan dia. Bunyi atau isi kontraknya adalah, Tuan, saya ingin memanfaatkan jasa Tuan bekerja di membangun sebuah rumah dengan ukuran sekian kali sekian, dengan biayanya sekian dalam waktu sekian. Itu disebut jual beli manfaat. Maka umpama terjadi seperti itu, orang tersebut dia tidak boleh menerima kontrak lain, karena di situ ketika dia menerima kontrak lain maka dia membawa kerugian kepada saya yang punya barang. Dia tidak boleh menerima kontrak lain, kecuali kalau saya mengatakan, Tuan, saya kontrak Tuan selama 1 bulan ini untuk bekerja membangun rumah, tapi kerjanya mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kalau umpama seperti itu bunyinya, maka si penjual tukang tadi dia boleh mengambil pekerjaan lain di luar jam yang sudah kita kontrak tadi. Kalau dia menyalahi jamnya, maka dia telah melanggar hukum. Itu memiliki secara manfaat. Perlu diperhatikan, sampai kadang seperti itu, kita dikontrak untuk kerja di rumah seseorang, kita sudah terima uang, sudah makan kasih habis, pekerjaan belum selesai kita kabur, atau kita terima pekerjaan lain, atau kita cari alasan supaya tidak kerja. Itu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dibenarkan dalam kacamata jual beli syariah. Oke, itu definisi jual beli menurut syariah. Kemudian dalam sebuah transaksi jual beli harus memenuhi rukun. Apa itu rukun? Rukun adalah segala perkara yang menjadi bagian dari sebuah perkara yang besar, sebuah keutuhan. Contohnya salat itu ada rukunnya. Di antara rukun salat contohnya membaca surat Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah adalah bagian dari kesempurnaan salat. Jika dalam salat tidak membaca surat Al-Fatihah, maka salatnya tidak sah, kecuali ada pengecualinya, itu kalau dia seorang makmum dalam salatnya dalam masuk. Tapi secara umum satu rakaat salat itu harus dipenuhi dengan surat Al-Fatihah, rukun. Jual beli pun demikian. Dalam sebuah transaksi jual beli harus terpenuhi rukunnya. Ada 3 rukun jual beli dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i. Ada 3 rukun jual beli. Rukun pertama adalah al-aqidan, penjual dan pembeli. Dalam jual beli itu harus ada penjual, ada pembelinya. Tidak sah kalau kita berjualan, kita membeli sesuatu tapi tidak ada penjual, itu tidak sah. Yang kedua, ada as-saman wal musman, ada barang dan ada tukar. Ada barang, ada uang, ada istilah orang-orang biasa dalam jual beli, biasanya mereka mengatakan ada barang, ada uang. Ada barang, ada uang, ada barang, ada uang, ada tender. Istilah begitu, istilah-istilah syariah yang disederhanakan. Yang kedua, rukun yang kedua adalah harus ada barangnya dan harus ada alat tukar, uang dan sebagainya. Yang ketiga adalah ada transaksi, ada ijab qabul, ada serah terima. 3 rukun ini harus
terpenuhi, maka sebuah transaksi jual beli itu dianggap sah. Jadi kita ulangin rukun pertama. Ini contoh kitab. Ini kitab ini saya beli dari penjual. Maka rukun pertama, saya pembeli yang punya toko buku penjual. Kemudian ada kitabnya, ada barangnya, kemudian ada uang. Sudah diserahkan. Kemudian ada transaksi, ada sikap, ada ucapan atau tindakan yang menjelaskan bahwa itu transaksi. Berbicara tentang transaksi dalam mazhab Imam Syafi'i harus disebutkan atau dijelaskan, tapi dalam mazhab yang lain itu cukup dengan isyarat menunjukkan bahwa itu transaksi dan diterima oleh awam umum, maka disebut transaksi. Contoh dalam mazhab Syafi'i, kalau saya mau beli, saya bilang beli doh, bahasa Timur, beli doh. Kemudian orang penjual, kita bertanya berapa, kemudian punya mengatakan ini ambil sudah, terima kasih. Itu ijab kabul yang sudah diterima dalam mazhab Imam Syafi'i. Ini kita jual sudah. Kalau kita dulu masih kuliah dulu, kadang-kadang kita beli di kios-kios kecil-kecil, toko-toko sembako yang kecil-kecil, masih kita temukan itu. Subhanallah, masih ada orang mempraktikkan itu. Saya jual, ya saya beli. Tapi kalau umpama ada transaksi yang tidak seperti itu, diam saja, ambil sup jalan kayak di kota suarayan. Jual beli seperti itu sah. Jual beli seperti itu tetap dikatakan sah. Kenapa? Karena dalam mazhab lain, yang penting ada isyarat bahwa itu dianggap jual beli. Ada potong bahasa Timur mengatakan sudah ale tahu beta tahu, sama-sama paham lah bahwa itu adalah jual beli, maka dianggap sah. Kita kembali ke tadi bahwa rukun jual beli ada 3. Lalu setiap rukun ini memiliki syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, penjual dan pembeli harus mutlaqut tasarruf. Apa sih mutlaqut tasarruf? Mutlaqut tasarruf itu adalah orang yang memang menurut hukum syariah dan menurut orang umum bahwa orang itu layak untuk bisa dijadikan sebagai penjual atau pembeli. Kan ada standarnya kan di masyarakat. Usia sekian boleh melaksanakan transaksi. Maka dikecualikan dari orang yang mutlaqut tasarruf itu seperti orang gila. Orang gila tidak bisa jual beli. Paham apa dia? Kemudian orang idiot, orang yang tidak punya tidak punya pengetahuan yang pokoknya orang yang tidak paham, tidak tahu menahu tentang jual beli. Atau anak kecil yang memang benar-benar dianggap oleh masyarakat awam dia tidak bisa melaksanakan transaksi. Jadi syarat pertama, penjual pembeli harus mutlaqut tasarruf. Kemudian syarat yang kedua adalah mereka melaksanakan jual beli bukan di bawah tekanan. Jual belinya harus suka sama suka, harus ikhtiar. Yang ketiga, ini berkaitan dengan Al-Quran. Jika yang pembelinya itu bukan orang muslim, maka syaratnya kita tidak boleh. Jadi 2 syarat tadi itu secara umum terjadi, tapi syarat yang ketiga adalah kalau orang membeli sesuatu dari kita dan yang dibelinya adalah Al-Quran, maka disyaratkan pembelinya itu harus orang muslim juga. Tidak dibenarkan kita menjual, kita muslim tidak dibenarkan menjual kitab suci kita kepada orang di luar Islam. Syarat ketiga. Kemudian syarat yang keempat adalah jika dalam keadaan perang lah umpama, jika dalam keadaan peperangan, kita tidak boleh menjual, kita sebagai muslim tidak dibenarkan untuk menjual alat perang kepada orang yang memerangi kita. Itu kalau dalam masalah peperangan. Jadi
ada 4 ini, 2 bersifat umum semuanya, bisa muslim bisa non muslim, bisa orang Islam bisa orang di luar Islam, yaitu jual belinya orang itu layak untuk melaksanakan transaksi. Yang kedua, dia berjual beli tanpa ada paksaan. Tapi kalau syarat 2, 3 dan 4 ini khusus jika yang kita perjualbelikan musmannya, itu barang yang diperjualbelikan adalah satu Al-Quran, maka pembelinya tidak boleh kita jualkan kepada orang di luar Islam. Yang ketiga, yang keempat, alat perang itu tidak boleh kita jual kepada orang di luar Islam. Sebaliknya boleh, orang di dalam Islam boleh, orang Islam boleh membeli dari luar. Itu syarat kita akidah. Kemudian syarat rukun yang kedua, barang yang dijual. Barang yang dijual yang pertama syaratnya ada 5. Yang pertama adalah barang yang dijual harus suci, yakuna tahir, ya harus suci. Tidak sah kita jual beli barang-barang yang najis. Bagaimana dengan pupuk dan sebagainya, itu kajiannya lain lagi. Tapi secara umum saja jual beli dalam keadaan normal, maka syarat yang pertama, rukun yang kedua ini syaratnya adalah barang yang diperjualbelikan harus suci, atau dia itu bisa disucikan. Berbeda kalau barang itu suci, contohnya meja ini suci, atau meja ini dia terkena najis kemudian bisa dijual, bisa, karena dia bisa disucikan. Berbeda dengan najis asli tidak bisa disucikan, maka tidak sah diperjualbelikan. Tapi barang yang aslinya suci, kemudian aslinya suci bisa diperjualbelikan, atau dia suci kemudian kena najis menjadi mutanajis, tetap bisa diperjualbelikan karena ada jalan untuk disucikan. Itu syarat yang pertama. Yang kedua adalah kaunuhu nafi'an, barang yang diperjualbelikan ada manfaatnya, minimal ada manfaat yang paling minimum. Kalau tidak ada manfaat tidak boleh diperjualbelikan. Contohnya barang yang tidak ada manfaat sama sekali, barang rusak, tapi sekarang semua barang itu ada manfaat. Apa saja ya, umpama ada barang yang tidak ada manfaat sama sekali, maka tidak bisa diperjualbelikan. Kemudian yang ketiga, maqduran ala tasallumi. Syarat yang ketiga dari barang yang diperjualbelikan itu adalah bisa diambil, bisa diterima, bisa didapatkan. Saya ada jual barang, saya jual burung apa, burung kakatua, mana lagi di hutan, saya nanti cari sendiri. Sabar dulu, itu belum tentu bisa didapatkan. Tapi kalau saya mau beli ayam potong, mana ayamnya, itu dalam kandang, terserah pilih yang mana saya bisa, harganya sama kok, boleh, karena bisa didapatkan. Tapi kalau yang tadi tidak bisa, membeli burungnya pun lagi terbang, mana yang tidak bisa. Saya jual burung itu punya saya, kenapa? Itu burung punya anak, lalu dia lagi latihan terbang, tidak bisa. Bisa seperti itu. Kemudian wilayatul lil ba'i alaihi. Kemudian syaratnya yang keempat adalah wilayatun lil ba'i alaihi, barang itu dimiliki oleh penjual. Tidak benar kalau tidak sah dalam mazhab Syafi'i, kita menjual barang bukan milik kita. Barang bukan milik kita tidak boleh kita jual. Mana dengan barang milik bersama? Barang milik bersama itu perbedaan lagi kajiannya. Barang milik bersama umpama dimiliki 4 orang, maka boleh diperjualbelikan, boleh kalau 4-4-nya setuju. Kalau satu tidak setuju tidak bisa. Saya bisa begitu. Kemudian syarat yang terakhir dari barang yang diperjualbelikan itu adalah ilmu lil aqidaini bi ainan wa qadran sifatan. Jual dan pembeli tahu barangnya secara fisiknya, dia tahu qadarnya, dia tahu, atau sifatnya dia tahu. Ini fisiknya, kadarnya ini berapa halaman ini? Kadarnya 256 halaman.
cetakannya Al-Hidayah. Nah, kemudian sifatnya kulitnya warna apa ini, warna hitam agak kayak biru-biruan. Jadi kadar ainnya, barangnya diketahui, kadarnya berapa halaman, sifat harus diketahui. Itu syarat barang yang dibeli. Kemudian syarat transaksi, syarat ijab kabul. Jadi yang pertama tadi penjual pembeli sudah, syaratnya tadi 3, kemudian 4, 2 umum 2 khusus, kemudian syarat barang yang dibeli itu ada 5 sudah. Kemudian yang terakhir syarat transaksi. Syarat yang transaksi ada 13. Yang pertama adalah tidak ada yatakhallal bainal ijabi wal qabul kalamun ajnabi. Nah, tidak boleh antara ketika saya melakukan transaksi dengan seorang penjual, tidak boleh ada terpisah akad. Jadi umpama saya ke pasar, saya bilang, Pak beli gula 1 karung. Sebelum Bapak itu memberikan ini, saya keluar lagi, saya cerita lagi yang tidak ada hubungan sama jual beli. Lalu Bapak itu bilang, ini gula, tidak bisa, harus diulang, transaksinya harus diulang. Jadi yang memisah itu tidak boleh ada pemisah, dan pemisah ucapan itu tidak boleh ala yakuna min maqdiyatil akad, bukan yang merusak akad. Berbeda sama kita sudah beli barang ini sudah ambil, sudah bungkus. Sebelum orang penjual kasih barang, kita tanya lagi yang harga berapa, itu dia tidak merusak akad. Tapi yang dimaksud merusak akad adalah kita mengatakan lagi, pokoknya ada ucapan-ucapan yang bisa merusak akad pertama tadi itu yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, la yatakhallal bainahuma sukutun tawil. Tidak boleh ada diam yang dianggap lama. Ibu beli gula 1 kilo, ibunya tidak jawab, penjualnya tidak jawab, lama sekali. Kita nunggu atau kita pokoknya antara ini diam. Setelah ini seakan-akan sudah dianggap akad tadi putus, pisah. Lalu orang itu bilang, oh iya beli ini kah, ambil. Tidak bisa, sudah dianggap terpisah karena ada diam yang memutuskan. Kemudian syarat yang ketiga, antara ijab kabul itu ada kesesuaian makna. Maksudnya saya punya transaksi ijab, saya bilang beli buku, kitab namanya Yaqutun Nafis. Yang kabulnya dia bilang, oh ya saya jual kitab Bajuri Onda, bisa. Saya beli gula 1 kilo, oh ya ini saya jual terigu 1 kilo. Tidak bisa, harus tawafuk fil ma'na. Kemudian tidak boleh ada ta'liq, ada ketergantungan. Saya jual ini, saya beli ini, tapi kalau begini, tidak bisa. Dan tidak ada taukid, saya jual ini batas waktu ini, kalau ini saya bawa pulang, tidak bisa. Kecuali itu khiyar syarat, ada khiyarnya. Kemudian la yataghayyar al-awwal qabla tsani. Bunyi transaksi pertama tidak boleh berubah sebelum transaksi kabulnya jatuh, tidak boleh berubah. Bu, saya beli beras 2 kilo. Orang penjual belum ngasih beras, saya sudah ganti, saya beli 3 kilo. Maka jual kabul tadi harus diganti lagi, 3 kilo. 3 kilo. Tidak bisa seperti itu. Jadi kalau umpama saya bilang saya beli beras 3 kilo, terus belum selesai dia siapkan, atau dalam proses dia siapkan, kalau saya ganti, saya beli 4 kilo, maka jual beli itu rusak, diganti. Wala yataghayyar awal qabla tsani wala yatalaffaza bihaitsu yasmuhu wa an yatalaffaza bihaitsu yasmuhu man biqurbi. Ini yang tadi saya sebutkan. Syaratnya harus disebutkan. Syarat lafaz jual beli harus ada, saya jual, saya beli. Bagaimana kalau
kalau umpama tidak ada lafaz seperti itu, ya masih kita tadi kita gunakan mazhab lain, mazhab mengatakan dibolehkan selama itu ada isyarat bahwa ada penjualan atau dengan menulis atas. Wa baqaul ahliyati ila wujudi syikkil akhar. Nah, kemudian saat transaksi itu dilaksanakan, dilangsungkan, tidak boleh ada perubahan. Tidak boleh ada perubahan, baik perubahan dari penjual maupun perubahan dari pembeli. Nah, contohnya yang si A beli tanah dari si B, ya, ambil tanah dari si B, kemudian si B belum menyerahkan barang, si A pulang belum terima barangnya, terus si B datang yang terima, maka tidak sah. Kenapa? Sudah perubahan ahliyah. Yang adik beli belum diambil, si adik pulang, kakaknya datang, hanya ambil, mana barang adik saya? Tidak bisa, kamu harus ganti, diulang transaksinya. Itu kalau penjual. Atau sebaliknya ke pembeli, saya beli ke suami, ya, penjualnya kebetulan suami, saya kasih uang. Setelah saya kasih uang, ternyata yang menyerahkan itu adalah istrinya, itu tidak bisa, tidak boleh seperti itu, kecuali harus ada tawkil itu, dan itu pun harus di depan kita, jadi ya anggap saja batal, harus diulang lagi. Lalu ada khitab, ada transaksi, tadi harus ada ucapan. Itu sudah dijelaskan tadi, itu illa fi bai'i mutawallitrafain masalatu asriqul wali fil qulaba, itu kecuali ada khitab, maksudnya saya beli ke orangnya, yang barusan kita sebutkan, saya beli ke orangnya. Nah, kemudian sebelum beli ke orangnya, saya beli ke yang penjual suami. Ketika saya transaksi ke suami bilang iya, saya serahkan ke istri saya untuk menjual. Nah, itu dibolehkan. Tapi kalau umpama saya beli, yang penjualnya suami tidak bilang apa-apa, istri langsung sambut, padahal saya tadi khitabnya ke suami, tapi suami tidak wakilkan istrinya, itu tidak boleh. Wanyutimal mukhatab, kemudian selesaikan, nah, itu bunyi transaksinya itu harus disempurnakan, tidak boleh wakilnya. Nah, selanjutnya adalah wanyadhkur al-mubtadi as-samana, kemudian al-mubtadi dia harus menyebutkan saman, yang memulai itu harus dia menyebutkan harganya. Wan yudhifa al-bai'a li jumlati, lalu dia menyebutkan itu kata jual beli itu, saya belikan bahasa ininya, orang penjual itu kita benar-benar ada ungkapan kita beli itu diterima secara utuh oleh penjual. Ucapan kita, transaksi yang kita transaksi jual beli itu benar-benar diterima lengkap oleh penjual. Nah, tidak bisa dengan keterwakilan, Nah, contohnya B itu muwakkalak, aku menjualkan ke perwakilan, itu tidak bisa. Atau beta saya jual ini hanya untuk tanganmu yang terima, tidak bisa. Saya jual ini khusus hanya untuk mulutmu saja yang bicara, tidak bisa. Jadi harus jual beli itu, penjualan pembelian itu, penyerahan itu benar-benar tidak ada pembagian orang yang menerima. Wa an yaksidal lafza hali ma'na, kemudian dia juga harus lafaz yang dia sebutkan itu sesuai dengan maknanya.
lafaz yang disebutkan sesuai dengan makna daripada yang dibeli. Artinya apa, dia bilang A, ya memang maksudnya itu A. Dia mau bilang beli ini yaitu maksudnya. Dia boleh, saya beli ini, tapi maksudnya beda, oh tidak bisa. Itu adalah jual beli dengan rukun-rukunnya, definisinya dengan rukun-rukunnya. Gambarannya surul B itu an yaqula Zaidun li amrin bi'tuka hadhihi ad-dara bi alfi dinarin fa yaqulu amru qabiltu. Nah, contohnya sampai subhanallah kitab ini sampai dikasih contohnya. Zaid berkata kepada Amr, bi'tuka hadhihi ad-dara bi alfi dinarin, aku menjual untukmu, bukan untuk sebagian ya, aku menjual untukmu rumah ini dengan harga 1000 dinar. Nah, kemudian fayaqulu Amrun, maka Amr mengatakan, ya saya beli, saya terima. Nah, itu jual beli. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan Allah wa yakum ajma'in. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan ilmu bermanfaat itu sebagai bekal kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat insyaallah. Dan Allah wa yakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.